Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Dawa Sosial dimanapun Anda berada, apa kabar para pemirsa hari ini? Kami doakan semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan di bulan Rajab yang mulia ini semoga kehidupan para pemirsa sekalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Dawa Sosial yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, manusia paling mulia, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Para pemirsa Dawa Sosial yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Dakwah Sulsel dalam program Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat. Alhamdulillah, Syiar edisi kali ini mengangkat sebuah tema yang menarik, ya, yaitu sistem ekonomi Islam alternatif atau sekedar labelisasi. Dan alhamdulillah di tengah kita juga hadir narasumber yang tentu kompeten di bidang ini, ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Firman Menne, SE MSI AKCA. Insyaallah kita akan mengupas lebih dalam terkait tema ini bersama ayahanda profesor kita. Dan kepada para pemirsa Dakwah Sosial yang berbahagia, agar channel ini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, silakan para pemirsa men-share ya seluas-luasnya link YouTube Dakwah Sosial, ya, silakan sebarkan ke saudara, kerabat, ya. Insya Allah mendapatkan pahala jariah dari aktivitas menyebarkan link ini. Dan bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, boleh silakan langsung drop di kolom komentar. Baik, para pemirsa sosial, kita mungkin sapa ya pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Prof. Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf ini Prof karena ada sedikit gangguan suara ini karena pengerjaan di samping rumah ini. Iya, tidak ada masalah. Nanti dimatikan aja kalau saya bicara. Iya, insya Allah Prof. Bagaimana kabar Prof? 3 hari awal tahun ini? Ya alhamdulillah sempat suara tidak bisa keluar, tapi alhamdulillah dalam acara syiar ini Allah menganugerahkan suara yang sudah bisa dipakai, insyaallah. Ya udah tetap sehat walafiat Prof, tetap semangat. Iya. Prof, ini tema kita pada kesempatan kali ini ya membahas tentang sistem ekonomi Islam alternatif atau sekedar labelisasi. Ini menarik Prof. Saya kemudian ingin mengawali dengan pertanyaan, mungkin banyak para pemirsa sekalian yang belum paham ya atau belum mengerti tentang apa sih itu ekonomi Islam. Mungkin bisa dijelaskan Prof kepada para pemirsa Dakwah Sosial sekalian.
Ya baik, terima kasih Ustaz Rian selaku host kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Terlebih pada sore hari ini kita bisa bersama dalam acara syiar ya, eh, yang dikemas oleh dakwah Sulsel untuk menyampaikan topik-topik atau insight-insight positif di dalam kehidupan kita, ya, sehingga eh, kita menjalani kehidupan ini sedapat mungkin bersesuaian dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita mengawali tahun 2026 ya. Nah, tentu menarik materi kita pada sore hari ini berkaitan dengan sistem ekonomi Islam. Namun sebelum sampai di sana, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun kesadaran secara paripurna di dalam diri kita, terutama dalam mengawali tahun 2026 ini. Paling tidak kesadaran yang akan kita bangun adalah bahwa tidak ada kemuliaan yang dapat kita peroleh kecuali dengan Islam. Tidak ada kebaikan yang dapat kita peroleh kecuali hanya dengan Islam. La izzata illa bil Islam. Ya. Sehingga berbicara terkait dengan problematika kehidupan termasuk nanti di dalam adopsi sistem ekonomi, maka sejatinya tidak boleh tidak kecuali dengan sistem ekonomi Islam. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bercermin pada satu ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya, surat Toha ayat 123, Allah kemudian berfirman di akhir ayat itu, "Famanit taba'a hudaya la yadillu wa la yasqa." Bahwa ketika kalian mengikuti pedoman saya, ya, pedoman yang Allah maksud itu adalah Al-Qur'an dan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pedoman yang Allah turunkan melalui baginda Nabi, ya, dalam bentuk hadis itu kan juga atas kehendak Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya Allah mengutus baginda Rasul itu untuk menjadi rahmat. Sehingga petunjuk-petunjuk yang Allah titipkan di dalam hadis baginda itu juga menjadi pedoman kita. Nah, sehingga barang siapa atau siapa saja yang mengikuti huda atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis baginda Nabi, la yadillu wa la yasqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya. Nah, sehingga kecelakaan, musibah, bala bencana yang kita atau mungkin yang dialami baik kita secara individual ataupun mungkin secara kolektif atau komunal sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya. Itu dalam kacamata Islam, dalam kacamata keimanan, itu terjadi karena kita tidak ittiba, ya, mengikuti huda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengikuti, ya, atau ittiba kepada ajaran Islam, mengikuti pedoman Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi, maka Allah janji la yadillu wala yasqa, tidak akan tersesat kalian dan tidak akan celaka. Ya. Artinya dengan keyakinan ini membangun kesadaran kita bahwa ketika kita eh, bersandar kepada pedoman Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara individual maupun dalam kolektivitas masyarakat. Ya, uh, uh, keikutan kita terhadap pedoman Allah
itu termasuk di dalam mengadopsi sistem ekonomi Islam. Sebelum kita berbicara terkait dengan sistem ekonomi Islam, mungkin ada baiknya kita bicara dulu terkait dengan eh, keburukan ya daripada sistem ekonomi kapitalisme, ya, agar ini dapat menghunjam kesadaran kita bahwa sistem ekonomi Islam ini sebetulnya bukan hanya sekedar alternatif, ya, tetapi eh, seharusnya itu menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam slide ini sudah tampil ya. Ya, kita apa namanya variasikan dengan slide-nya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, ketika mengadopsi sistem yang tidak bersumber dari Tuhan, yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ada permanen krisis yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Artinya sistem ekonomi kapitalisme ini sebagaimana yang diadopsi hampir seluruh negeri-negeri yang ada di permukaan bumi ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Ya, ada sih seperti di China atau mungkin di Rusia mengadopsi sistem ekonomi sosialisme ya. Tetapi sekarang dikombinasi dengan sistem ekonomi kapitalisme. Kenapa? Karena dorongan-dorongan kapitalisme ini yang kemudian China misalkan kemudian merangsek ke berbagai wilayah untuk melakukan ekspansi ekonomi. Itu kalau bukan dorongan kapitalisme itu tidak mungkin China melakukan ekspansi seperti itu. Ya. Nah, sekarang dalam rentang sejarah kita jumpai bahwa sistem ekonomi kapitalisme ini memiliki bawaan yang cukup klasik ya, yakni adanya krisis ya, atau adanya krisis yang senantiasa mewarnai perjalanan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kalau kita lihat dalam tayangan ini sejak 1929 misalkan ya ada apa namanya krisis yang terjadi di dunia ini ya yang disebut dengan gelembung saham ya. Lalu kemudian 1970-an ada embargo OPEC ya yang memicu terjadinya stagnasi dan inflasi dan menggoyang fondasi kapitalisme energi ya yang kemudian memicu lahirnya neoliberalisme. Kemudian yang paling kita ingat mungkin ya yang hidup di zaman pemerintahan Soeharto ya di akhir masa jabatan beliau 1997 itu terjadi krisis moneter ya yang bahkan kemudian melebar menjadi krisis multidimensi. Kenapa disebut melebar ke krisis multidimensi? Karena ternyata krisis yang terjadi di tahun 1977 yang disebut dengan krisis ekonomi, tetapi ternyata melebar ke krisis politik, ke krisis sosial, ya, yang bersifat multidimensi. Ya, sehingga inilah yang kemudian menyebabkan kekuasaan Soeharto yang selama 32 tahun akhirnya ambruk. Ya. Nah, berarti itu krisis politik. Nah, kemudian tidak lama kemudian terjadi lagi krisis di tahun 2008. Artinya 2008 artinya 10 tahun ya setelah krisis tahun 97-98 lalu kemudian terjadi lagi di tahun 2008. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa ada periodisasi terjadinya krisis. Sehingga sistem ekonomi kapitalisme ini sebetulnya merupakan sistem ekonomi yang sangat rapuh ya karena selalu mengalami siklus krisis karena di dalam sistem ekonomi kapitalisme ini itu dikenal ada yang disebut dengan bubble ekonomi atau gelembung ekonomi atau balon ekonomi di mana ukuran-ukuran yang dipakai di dalam mengukur kinerja keuangan ya berbasis sistem ekonomi kapitalisme itu kan berbasis
non real. Ya, sehingga ketika nampak angka-angka pertumbuhan misalkan ada kenaikan 5%, 6%, 7%, maka sebetulnya pertumbuhan itu hanya bersifat non real, ya. Seperti gelembung udara yang ada di dalam sebuah balon, ya, membesar tetapi isinya tidak ada, karena pertumbuhan itu hanya dipicu pada sektor-sektor non real. Ya, sektor-sektor real tidak terlalu nampak di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak terdistribusi secara normal, karena pertumbuhan itu hanya diwarnai oleh pengumpulan atau pertumbuhan aset oleh hanya segelintir orang, sehingga harta itu menumpuk atau berada pada sekelompok kecil manusia, sehingga tidak terdistribusi secara normal di tengah masyarakat, sehingga ini membentuk gelembung-gelembung, ya, yang kemudian pada saatnya nanti dia akan meledak atau meletus. Nah, itu yang disebut dengan krisis, ya. Dan itu terjadi berulang-ulang, sebagaimana ketika kita meniup balon, ya, meletus satu, kita tiup lagi, besar lagi, menggelembung, meledak lagi, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang kita adopsi sekarang ini itu menunjukkan satu gejala sistem yang rapuh atau sistem yang tidak stabil, ya. Nah, apa bahaya daripada sistem ekonomi kapitalisme ini sehingga harus kita ganti dengan sistem ekonomi Islam, ya, sebagai satu bentuk kesadaran kita di dalam kehidupan ini? Yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme ini melahirkan ketimpangan yang sangat ekstrim, ya, antara si kaya dengan si miskin. Ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, apalagi kalau misalkan kita melihat angka kemiskinan di Indonesia ini yang menurut data BPS itu sampai 14%, ya, yang menikmati kekayaan itu hanya sekitar 1%. Nah, kekayaan sumber daya alam kita. Ya, sehingga dengan ketimpangan ini akan melahirkan satu bentuk ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat, atau yang mungkin disebut dengan inequality, ya. Kenapa ini terjadi? Karena distribusi kekayaan ini memburuk dari waktu ke waktu, ya, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan global, ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya data-data yang menunjukkan distribusi kekayaan yang unequal, ya, yang tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bahaya yang kedua yang dinampakkan oleh sistem ekonomi kapitalisme itu adalah kemiskinan yang ekstrim juga. Kalau kita lihat data di Indonesia misalkan, ya, itu menurut BPS itu ya sekitar 14%. Ya. Nah, tetapi kalau menurut data World Bank atau Bank Dunia, dengan ukuran pendapatan masyarakat yang tergolong miskin itu adalah $2 per hari ke bawah, ya, maka dengan data ini justru angka kemiskinan di Indonesia ini bisa menembus lebih dari 50% penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Dan memang ini kenyataan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, sehingga kondisi ini membuat ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik sandang, pangan, maupun papan. Nah, sekarang kita perjelas terkait dengan ketimpangan yang ekstrim, ya, di dalam bayang-bayang sistem ekonomi kapitalisme. Nah, sekarang kita lihat 1% terkaya di dunia itu menguasai lebih banyak kekayaan daripada 95% umat manusia ini kalau kita bicara globally, ya. Ya, top 1% orang terkaya di dunia ini memiliki kekayaan gabungan itu sampai 95%. Ya, bahkan kalau kita lihat, coba lihat, ya, ini
ada data yang kita lihat bahwa eh, satu contoh saja, misalkan Elon Musk ya, Elon Musk ini sangat populer dalam konteks kekinian ya, ya bahkan dalam bencana dalam bencana Sumatera ya, nah, baru-baru ini Elon Musk itu kemudian meluncurkan satu provider jaringan internet yang untuk membantu masyarakat ya, walaupun mungkin itu juga ada profit oriented di sana tentunya ya, karena eh, filosofi pengusaha itu ya tentu selalu profit oriented ya. Tidak mungkin ya seikhlas itu memberikan bantuan ya. Nah, kalau kita lihat Elon Musk ini eh, triliuner pertama di dunia ya, mengalahkan penemu Facebook ya. Nah, hartanya sampai 12.000 triliun. Coba bayangkan ya, harta seorang Elon ini memiliki kekayaan sebanyak 12.000 triliun. Bahkan nilai ini 4 kali lebih besar dibandingkan pendapatan satu negara Indonesia ya, di APBN tahun 2025 ya. Coba ya, satu manusia, satu individu memiliki harta yang melebihi bahkan sampai 4 kali ya pendapatan sebuah negara dengan largest population country ya, dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, jadi 285 juta misalnya penduduk Indonesia itu kali 4 baru bisa menyamai harta seorang Elon Musk. Satu ketimpangan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu tentu ini adalah satu gambaran bahwa sistem ekonomi kapitalisme ini merupakan sistem yang rusak ya, yang tidak bisa melahirkan satu tatanan kehidupan yang menyejahterakan. Nah, ini apa namanya, gambaran-gambaran apa namanya dari kerusakan sistem ekonomi kapitalisme ini. Nah, satu bentuk turunan daripada sistem ekonomi kapitalisme yang menyebabkan sistem ini sangat berbahaya, ya, sehingga kekayaan itu menumpuk kepada hanya segelintir orang, itu adalah adanya paham kapitalisme ini. Ya, kapitalisme ini. Artinya di dalam sistem ekonomi kapitalisme yang berkuasa itu adalah capital. Sehingga siapa yang memiliki capital itu yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam. Ya. Nah, tentu nanti kalau kita bedah dalam perspektif ekonomi Islam, maka tentu inilah yang dilanggar di dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sehingga dengan ekonomi kapitalisme ini, seluruh harta kekayaan itu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, ya, free market. Nah, pertama, bebas dalam kepemilikan. Ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hampir sebagian besar kekayaan alam yang ada di Indonesia itu kemudian dikuasakan kepada private, kepada swasta, dan juga kepada asing ya, ya, private dan asing. Nah, sehingga inilah yang kemudian memicu terjadinya kerusakan. Seperti misalkan di Sumatera. Apa yang memicu terjadinya banjir bandang yang kemudian meluluh lantakan Aceh, Padang, dan Medan, yang kemudian menelan korban jiwa lebih dari 1.000, ya, lebih dari 1.000 jiwa meninggal, bahkan sampai saat ini masih ada sekitar ratusan yang tertimbun di dalam longsor atau lumpur ya, belum diketemukan, sehingga angka 1.000 ini masih bisa berkembang ya, jumlah orang yang meninggal. Itu karena kebebasan di dalam kepemilikan. Ya. Nah, siapa yang menguasai hutan yang harusnya menguasai hajat hidup orang banyak itu kemudian diserahkan kepada pemilik capital, pada pemilik modal. Ya.
Nah, sekarang apa namanya kita lihat bahwa eh, kerusakan ini terjadi karena eh, kebebasan di dalam kepemilikan ini. Akhirnya hutan yang harusnya memberi manfaat terhadap banyak orang itu lalu kemudian mengerucut manfaatnya itu hanya kepada segelintir orang. Ya sehingga hutan itu digunduli lalu kemudian diganti dengan tanaman lain yang kita sebut dengan kelapa sawit. Ya walaupun sama-sama tanaman tetapi ternyata menurut hasil penelitian dan berdasarkan teori yang ada bahwa ternyata kalau hutan itu daya serapnya terhadap air hujan itu sampai 95%. Ya, 95%. Nah, 5% sisanya itu baru dibuang ke sungai kemana. Sehingga kalau terjadi banjir, ketika ada hutan maka banjirnya tidak terlalu parah. Ya, debit air itu masih mampu dimuat oleh sungai. Tetapi ternyata itu diganti dengan kelapa sawit. Ya, sehingga kelapa sawit ini tumbuh lalu kemudian daya serapnya itu hanya sekitar 40% dari air hujan yang turun. 60% itu dibuang. Ya, ya dibuang ke sungai, dibuang kemana sehingga ketika terjadi hujan ya diperparah lagi misalkan dengan daerah-daerah yang sudah digunduli tadi menjadi gersang lalu kemudian air itu kemudian membawa lumpur menyebabkan longsor yang kemudian membawa uh, ke daerah rendah. Sehingga kalau kita lihat peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera sekarang ini banyak kampung-kampung atau kompleks-kompleks perumahan itu yang kemudian terendam lumpur bahkan sampai setinggi atap rumah. Ya. Nah, sehingga ketika mau digali kembali itu tentu susah atau sulit. Nah, ini membuat penderitaan yang luar biasa terhadap masyarakat yang terdampak bencana ini ya sehingga mereka tidak bisa lagi apa namanya menggunakan aset yang selama ini ada lalu kemudian harus direlokasi ya tetapi sampai saat ini belum belum nampak keseriusan pemerintah untuk menangani masalah ini ya. Nah, sekalipun banyak bantuan dari luar negeri tetapi sekarang status bencana masih ditetapkan bencana lokal ya bukan bencana nasional. Kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar dalam bentuk bebas di dalam pemanfaatan kepemilikan. Ya, ya dimanfaatkan sebebas-bebas. Ketika private atau perusahaan itu kemudian menguasai tambang, lalu kemudian mengeruk dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya itu sebanyak-banyaknya. Ya, karena mereka dibatasi oleh izin tambang. Ya, yang mana kalau kita kembalikan dalam sistem ekonomi Islam tentu tidak seperti itu, tidak serakus dan serakah seperti itu ya sampai kemudian mengeksploitasi besar-besaran. Kemudian bebas dalam pengembangan kepemilikan ya. Artinya harta yang dimiliki oleh siapa saja ya terutama pemilik PT itu dapat dikembangkan dalam bentuk apa saja ya termasuk dengan praktek ribawi ya praktek judi penipuan dan segala macam sehingga kebebasan ini ya tentu hanya berfokus kepada akumulasi kapital. Nah, apakah kita akan sejahtera? Apakah masyarakat akan sejahtera? Kalau kita bercermin pada fakta empiris yang terjadi, ya tentu tidak bisa kita berharap seperti itu. Ya, memang ada kekacauan berpikir di dalam sistem kehidupan kita yang mungkin ini rentetan dari adopsi sistem kehidupan yang memang tidak berkiblat kepada Islam, sehingga sistem pendidikan juga yang cenderung materialistik, sistem politik yang oportunistik, sistem kehidupan beragama yang sinkretistik dan seterusnya. Ya sehingga banyak di antara masyarakat ya termasuk penguasa kita ini yang sebetulnya ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera tetapi dia uh, meletakkan urusannya pada urusan kapitalisme ini. Ya sehingga tentu akan menjadi seperti pungguk merindukan bulan ya atau jauh api dari panggang. Harapan itu tidak mungkin tercapai
ketika kesejahteraan ini kita raih dengan jalan kapitalisme. Karena kesejahteraan itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang yang kita sebut dengan pemilik capital. Ya mungkin dalam konteks sekarang ini kita sebut dengan oligarki. Nah, apalagi dalam tatanan kehidupan saat ini, ya regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah terkadang lebih menguntungkan ya para oligarki itu ketimbang masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, lalu tentu untuk mengeliminasi bahaya daripada sistem ekonomi kapitalisme ini, maka kita mesti move on ke dalam satu sistem ekonomi yang diadopsi dari pedoman ya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita sebut dengan sistem ekonomi Islam. Ya karena di dalam sistem ekonomi Islam ya hal pertama yang dikritisi ya, dan akan dilakukan perombakan totally itu adalah sistem kepemilikan. Ya, di dalam sistem kepemilikan dalam pandangan Islam, ya ada yang disebut dengan milkiyah fardiyah, ya kepemilikan individu. Ya. Ada juga yang disebut dengan kepemilikan umum atau milkiyah ammah, ya kepemilikan umum. Kemudian ada lagi yang disebut dengan milkiyah daulah atau kepemilikan negara. Nah, ketiga konsep kepemilikan ini dalam pandangan Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih antara satu konsep kepemilikan dengan konsep kepemilikan yang lain. Yang ini di dalam sistem ekonomi kapitalisme itu yang ditabrak kiri kanan. Nah, kepemilikan individu ini dikembalikan kepada mekanisme pasar syariah. Artinya, di dalam pandangan Islam, tetap tidak ada dalil yang mengharamkan seseorang untuk menjadi orang kaya. Tidak ada. Ya, sepanjang di dalam pemerolehan harta dan di dalam pengembangan harta itu bersesuaian dengan prinsip syariah. Ya, mekanisme pasar syariah atau prinsip-prinsip syariah. Sehingga ketika seseorang ingin memperoleh harta, maka pemerolehan harta itu harus bersesuaian dengan prinsip syariah. Sehingga di dalam praktik bisnisnya itu tidak boleh ada yang dilakukan dengan cara judi, tidak boleh dengan cara riba, ya, tidak boleh dengan bertransaksi haram. Ya. Kesemua prinsip-prinsip ini harus konsisten dijalankan dalam kepemilikan individu. Ya. Artinya untuk menjadi orang kaya di dalam sistem ekonomi Islam itu tidak ada dalil yang mengharamkan sepanjang diperoleh dengan cara yang sama dan dibuktikan di zaman pemerintahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tahu persis bahwa di antara 10 sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah surga itu 9 diantaranya adalah pengusaha ya artinya itu orang-orang yang kaya atau orang yang kita kenal misalkan ada Utsman bin Affan ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memiliki talenta-talenta bisnis yang bisa mencapai derajat orang-orang kaya di zamannya. Ya. Nah, sehingga sistem ekonomi Islam ini tetap memberi peluang kepada siapa saja untuk menjadi orang kaya. Tetapi kekayaan mereka itu tidak diperoleh dengan cara batil. Ya. Lalu kemudian di dalam konsep kepemilikan umum atau milkiyah ammah, nah ini yang banyak dilanggar dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme ya. Bahwa barang yang menjadi kebutuhan umum itu tidak boleh dikuasai secara individu. Tambang dalam jumlah yang besar juga tidak boleh dimiliki oleh dimiliki oleh individu. Barang yang tidak dimiliki secara individu yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya itu harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum.
Nah, seperti hutan misalkan ya, hutan belantara harusnya diserahkan kepada negara untuk dikelola, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, tidak seperti sekarang yang diserahkan kepada individu. Lalu individu itu dengan nafsu, ya nafsu serakalah kalau kita bisa bilang begitu ya, mengeksploitasi hutan ini lalu kemudian menggundulinya. Mereka mendapat untung, tetapi rakyat yang menerima buntungnya. Ya, tentu ini satu kesalahan yang yang terjadi ya, yang kemudian menyebabkan kerusakan itu. Ya, makanya tepat kalau kita kutip ayat tadi ya, pamanit taba'ahum hudaya, pamanit taba'ah hudaya. Ya, barang siapa yang mengikuti huda, petunjuk aku, la yadillu wa la yasqa, tidak akan eh, apa namanya tersesat dan tidak akan celaka. Apalagi kalau misalkan kita kaitkan juga dengan surah Ar-Rum ayat 41. Di sana kemudian Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya, disebabkan karena ulah tangan manusia. Sehingga kalau kita relevansikan antara musibah yang atau kerusakan yang terjadi di Sumatera ini dengan ulah tangan manusia itu memang sangat bersesuaian. Ya, kalau dalam teori istilahnya konsisten dengan teori. Ya, nah, bahwa musibah atau bencana yang terjadi di Sumatera itu tidak lain karena ulah manusia. Bima kasabat aidin. Lalu kalau kita meminjam penafsiran ayat ini oleh Muhammad Ali Azhabuni di dalam kitabnya Sofo atau Fasir, bahwa bima kasabat aidinas ini disebabkan oleh ulah tangan manusia ini karena dua hal. Yang pertama bisa babi ma'asyi annas, disebabkan oleh kesalahan manusia. Ya, kesalahan ini tadi karena pertama, harta milik umum itu diserahkan kepada individu, itu kesalahan fatal itu, ya. Nah, sehingga dengan kewenangan pengelolaan harta milik umum oleh individu ini digunakanlah secara serampangan. Hutan ditebang, digunduli, ya, dijadikan tambang, dijadikan kebun, ya, perkebunan yang dimana uh, toleransi terkait dengan daya serap air ini yang kemudian tidak seimbang ketika itu menjadi hutan. Ya, sehingga terjadilah kerusakan karena itu ulah manusia. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ali Azhabuni, ya, bisa babi zunubihi, disebabkan karena ya dosa-dosa manusia. Ya, dosa manusia ini kita pastikan bahwa ya uh, di di alam sekarang ini ya, memang kemaksiatan itu sudah semakin merajalela, ya. Pembunuhan, perzinahan, perampokan, judi, pinjol dan segala macam sungguh sangat luar biasa nampak di hadapan kita. Ya, mungkin salah satu momentum eh, apa namanya kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin bisa jadi memicu atau memantik datangnya musibah itu ketika seorang anak muda yang ingin istirahat di dalam sebuah masjid, lalu kemudian justru dihakimi dan dibunuh di dalam rumah Allah. Ya, mungkin ini berita sudah viral ya, seorang anak yang kemudian dibunuh hanya karena salah kaprah gitu. Padahal ini adalah rumah Allah, tempat seseorang harusnya nyaman di dalam masjid. Ya, tetapi ini malah dibunuh di dalam masjid, di rumah Allah. Sehingga mungkin ini memicu kemurkaan Allah, kemudian menimpakan musibah di daerah situ. Lalu kemudian di Medan, ini ada viral tanggal 10 Desember yang lalu, seorang anak yang berusia 12 tahun, seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Ya, dengan cara yang sangat sadis, dengan menikam dengan pisau dapur. Tentu ini merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan dari terjadinya kerusakan-kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, ya, yang kemudian apa namanya zaral fasadu fil barri wa bima kasabanat liyuziqahum badallazi amilul la'allahum yarji'un.
agar Allah menimpakan kepada kita ini, ya, agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsepsi ekonomi kapitalisme ini merupakan konsepsi yang sangat rusak, ya, sehingga